Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang membuat surat kuasa khusus. Ya. Nah, dalam membuat surat kuasa khusus ini sangat penting dalam hal apabila ketika kita mendapatkan kuasa, ya, baik secara pidana maupun perdata ataupun surat kuasa lainnya yang bisa kita pakai untuk menerima kuasa dari orang lain. Mengapa surat kuasa ini penting? Karena surat kuasa inilah yang akan bisa menjadi legal standing, ya, bagi seorang penerima kuasa atau lawyer atau advokat ketika ingin mewakili, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Nah, di dalam surat kuasa, ya, dalam hal ini surat kuasa khusus, ada 19 komponen, ya. Minimal paling tidak ada 19 komponen yang ada di dalam surat kuasa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang komponen apa saja yang ada di dalam surat kuasa. Yang pertama adalah di dalam surat kuasa itu harus ada judul, ya. Judul surat kuasa. Nah, dalam hal ini ada surat kuasa khusus, maka akan diberi judul yaitu surat kuasa khusus. Nah, sedangkan ini ada nomor ini sifatnya sunnah, ya, bagi yang memiliki kantor hukum atau kantor advokat itu biasanya memiliki penomoran di sana. Tapi yang paling utama adalah judulnya, yaitu surat kuasa khusus. Nah, setelah judul, komponen yang kedua yang penting wajib, ya, ditampilkan di dalam surat kuasa adalah identitas pemberi kuasa. Nah, ya, ini identitas pemberi kuasa yang berisi nama, nomor induk KTP, umur, agama, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat. Nah, ini wajib, ya. Poin kedua, komponen dalam surat kuasa adalah identitas pemberi kuasa. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah tulisan pemberi kuasa. Ya, jadi tadi Fulan memberikan kuasa, yaitu selaku pemberi kuasa. Itu komponen yang ketiga. Komponen yang keempat adalah domisili hukum. Ya, domisili hukumnya di mana? Dengan ini menyatakan memilih domisili hukum di, nah, kalau dalam hal ini adalah kantor hukum ZHN Partners, ya. Dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Zainuddin Hasan SMA selaku advokat pada kantor hukum ZHN Partners. Ini sebelaku penerima kuasa, ya. Komponen kelima, kemudian alamat penerima kuasa, dan ada kalimat selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Jadi ini komponen yang paling banyak dalam komponen 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang kedelapan adalah khusus, ya. Ini membedakan surat kuasa biasa dengan surat kuasa khusus. Ada tulisan khususnya, ya. Selanjutnya yang kesembilan, cara bertindak, ya. Dalam hal ini mewakili, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk, untuk apa saja. Nah, dalam hal ini saya membuat surat kuasa tentang pidana, ya. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum terhadap pemberi kuasa terkait surat panggilan polisi nomor sekian dan seterusnya. Ini menyebutkan pokok perkara kalau di pidana. Kalau dia perdata, pokok sengketa, misalnya melakukan gugatan dan seterusnya. Kemudian yang komponen yang 11 adalah objek kuasa. Objeknya di mana, ya? Ini saya sebutkan di Lampung, ya, di Polda Lampung. Kemudian komponen yang ke-12 adalah menyebut tempat atau alamat kompetensi, ya. Kalau pengadilannya misalnya, ya, kompetensinya. Kemudian ke-13 adalah menyebut wewenangnya apa saja, ya. Saya ambil contoh di sini
membuat, menandatangani, mengajukan surat-surat maupun dokumen berhubungan dengan pokok perkara yang dimaksud, mengajukan saksi-saksi, bukti-bukti, menolak saksi, menolak bukti, dan pihak lain memberi nasihat dan bantuan hukum, mengajukan pendapat, dan seterusnya. Nah, kemudian di poin komponen yang ke-14 itu biasanya ada hak substitusi dan hak retensi. Ya, hak substitusi itu hak untuk bisa mengalihkan, ya. Hak retensi itu biasanya dalam perkara perdata, ya. Apabila pemberi kuasa belum mampu untuk melunasi kewajibannya, ada hak retensi, ya. Nah, ini biasanya ada penutup. Nah, ini saya tutup dengan ringkasnya: kepada penerima kuasa diberi kuasa penuh dan seluas-luasnya untuk melakukan segala upaya hukum yang dipandang baik, penting, dan perlu, dan bermanfaat sehubungan dengan perkara dimaksud demi kepentingan hukum pemberi kuasa. Ini saya tutup poin 15. Kemudian poin 16-nya, ini wajib juga tempat di mana, tanggal berapa, bulan apa, kemudian tahun. Itu ke-16. Ke-17, ya, penerima kuasa. Ya, penerima kuasa siapa, ya? Dalam hal ini Anda, ya, atau kantor hukum Anda, siapa saja orang-orangnya, bisa lebih dari satu, ya. Ini saya ambil contoh satu. Kemudian poin ke-18, pemberi kuasa, siapa yang memberi kuasa, ya, diberi nama, kemudian tanda tangan, dan ada materai, ya, tanda tangannya di atas materai. Ini bisa juga ada stempel kantor hukum juga di sini bisa diberikan. Jadi dalam membuat surat kuasa ini minimal ada 19 komponen ini tadi yang harus ada di dalam pembuatan atau penyusunan surat kuasa. Nah, inilah video ini, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat tentang tata cara membuat surat kuasa khusus. Bagi teman-teman, adik-adik semuanya ingin bertanya, boleh memberikan chat pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.